Welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya ada di Pasar Setan, guys. Transaksi bersama Nyi Salimah di gala premiernya tanggal 27 Februari. Film ini menceritakan tentang Tamara dan tim vlogernya yang memutuskan untuk menjelajahi Pasar Setan, hutan terlarang yang telah menjadi legenda urban dari kisah horor lokal. Namun ketika mereka mendalami lebih dalam ke dalam Pasar Setan, mereka menghadapi berbagai kengerian. Di antaranya adalah sulitnya keluar dari tempat itu serta ancaman dari Nyi Salimah. Pertanyaannya, siapakah yang akan selamat keluar dari Pasar Setan dan siapakah yang akan terperangkap di sana selamanya? Mari kita saksikan Pasar Setan di bioskop kesayangan Anda, juga di platform legal yang kalian punya kalau tidak ada di bioskop. Silahkan bergabung bersama dengan kita. Selanjutnya, produser Pasar Setan sekaligus Head of Idea Pictures, Mbak Susanti, Audi Marisa, Roy Sungkono, Pangeran Lanta. Selanjutnya ada Cindy Hua, ada Michelle Tahalia. Selanjutnya ada Kiki Narendra, Agni Pratista, Kang Epi Kustandar, Fantatis dan juga Fajar Gomez. Yes, ini dia teman-teman media, sudah kita berikan untuk teman-teman media. Ke depan ini dia jajaran cast. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk mengambil gambaran juga bersama dengan jajaran cast dan jajaran sineas. Namun kita akan mulai dengan mengobrol terlebih dahulu sebelum kita membahas dari film ya. Mau Winston mungkin yang pertama bertemu dengan teman-teman media. Akhirnya nih teman-teman media baru aja selesai nonton dari segala macam perjuangan yang kalian lakukan di produksi film ini. Silakan Audi Marisa. Selamat sore semuanya. Sebelumnya makasih banyak udah menyempatkan hadir dan menyaksikan film Pasar Setan. Pastinya gimana ya dengan usaha kita semua di film ini benar-benar luar biasa. Dari persiapan produksi, lalu proses syutingnya juga yang dibilang barusan kalau medannya cukup sulit. Itu semoga membuahkan hasil yang luar biasa untuk film Pasar Setan, karena kita benar-benar berusaha dan pastinya juga mencintai karakter kami masing-masing dan cerita Pasar Setan itu sendiri sih. Yes, kan dekat ke seorang konten kreator dan di sini juga seorang selebritas gitu ya dari jajaran cast nih. Kalau seorang Audi Marisa sendiri memandang karakter Tamara seperti apa melihatnya? Karakter Tamara itu aku banget ya nggak sih? Kalau Tamara itu kan adalah sosok yang pemberani, dia juga pintar, dan dia juga punya ambisi dan prinsip yang kuat dalam hal yang lebih ke positifnya gitu ya. Apalagi dia ini suka banget sama hal-hal yang berbau mistis dan horor, makanya dia menjadi host untuk mengejar penampakan hantu gitu. Yes, itu dia. Siap, terima kasih Audi Marisa. Kita ke Roy Sungkono. Roy, lu melihat fenomena yang terjadi juga tadi kata Mas Wisnu kan dekat dengan dunia digital sekarang gitu ya. Karakter lo tuh gimana sih ngedevelopnya sampai senyebelin itu? Terima kasih semuanya udah hadir di sini dan semoga ya semuanya suka sama film Pasar Setan. Ngelihat fenomena dari YouTube ini sebenarnya aku melihatnya gimana caranya mendeliver karakter ini agar dia menyebalkannya tapi punya alasan gitu. Dan menurut aku sendiri sangat relate untuk anak-anak zaman sekarang dengan banyak berita yang menghalalkan segala cara buat konten atau tanda kutipnya budak konten gitu tanpa memikirkan orang lain. Dan semoga karakter Kevin semuanya sampai di film Pasar Setan. Yes, itu dia, sampai banget dengan 4 teman-teman yang ada di sini. Pengen tahu Roy, lu gimana build chemistry karena naik turun. Karena di mana lu di depan baik, di depan Caca bisa semanis itu tapi bisa sejudes itu sama Pangeran Lanta. Judas bener. Gimana Roy lo melihat stage acting lo di sini Roy? Silakan. Jujur belum nonton film itu. Jadi masih deg-degan banget. Maksudnya pengen lihat. Jadi tapi kalau misalkan dari segi cerita, memang karakter Kevin ini dari awal cerita pun tensinya udah tinggi dan mungkin ada beberapa scene ending yang udah dipersiapkan untuk
ya kita perform di sana. Yes, itu dia. Terima kasih Roy Sugono. Kita ke Pangeran Lantang. Pange. Ini menarik karena di sebelum-sebelumnya kita melihat karakter Pange yang selalu blow-blow dan juga melawan gitu ya. Nah di sini tentunya banyak banget kameranya ya. Belum pernah nih aku premier banyak banget kameranya. Ini maksudnya hebat kameranya. Iya. Gitu. Dan terima kasih kepada Iden Pictures juga, terus Tante Santi semuanya udah, Mas Wisnu udah, sorry Kak Santi, udah mempercaya aku bermain sebagai Yunus, ya Pak Winston juga maksudnya tadi sama. Kalau aku sih ya, di awal pas syuting nggak ada disuruh-suruh ngomong istighfar gitu sih. Tiba-tiba kaget suruh VO ngomong istighfar. Jadi agak berapa kali tuh kemarin? Ayat kursi ya? Oh ayat kursi bener. Iya, itu ayat kursi, sorry. Ya ayat kursi sih agak susah. Jadi harus Mas Wisnu bantuin nulisin, terus aku baca. Tapi nulisinnya harus bener-bener bukan dari aslinya. Jadi tapi pelafalannya ya? Iya gitu. Terus susah kan? Nah jadi karakter yang nahan banget gitu. Yunus kan nahan banget dari secara emosinya. Susah sih. Aku rasanya pengen ngelawan Kevin kalau Pangeran Lantang gitu ya, pengen ngelawan si Roy gitu. Cuman kayaknya wah gimana gitu. Cuman Pangeran juga takut sih sebenarnya gitu. Jadi ya udah. Ada treatment khusus ngobrol sama Mas Wisnu atau sama teman-teman yang lain ya untuk karakter Yunus di sini, Pang? Nggak ada, justru aku berterima kasih karena di sini kan aku karakternya megang apa? Kamera. Megang apa gitu? Vlog oh, apa? Ya, ini GoPro, nah megang GoPro. Terima kasih teman-teman apa? Action cam. Megang, aduh deg-degan nih soalnya. Sorry ya semuanya. Megang action cam, udah gitu aku tuh kalau megang tuh gemeteran. Ya. Jadi kayak shaking gitu loh. Jadi ribet kan. Terus semuanya ngajarin sih dari DOP, Mas Wisnu udah megangnya tuh santai aja, nggak usah panik gitu. Ya, cuma mau panik beneran sih sebenarnya. Karena lokasinya juga pendukung ya. Iya, jadi ya udah puji Tuhan alhamdulillah semuanya semuanya lancar. Alhamdulillah. Pangeran Lantang, tepuk tangan dong Pangeran Lantang dong. Oke, thank you Pange. Kita ke Cindy Wagni juga berani ada karakter layer juga yang kamu berikan di sini ya. Kesetiaan sebagai teman dan tim, tapi juga ingin berebut di satu kesempatan khusus gitu ya. Ini gimana kamu main karakter Caca di sini Cindy? Terima kasih harus ganti HP yang semua sudah nonton, masih deg-degan banget karena kita belum nonton. Seneng banget sih ketika di sini ketika baca skripnya, jujur I don't want to make this character as kan kadang kalau misalnya kita nonton atau apa, there's a typical group yang ada seorang berani banget nih, seorang penakut banget nih. Secara textbook dan teori Caca nih jangan-jangan mau diarahin ke sana gitu. Yeah. Cuma ini adalah salah satu project yang aku persiapan juga lama banget, bahkan lebih lama dari syutingnya, and I'm very grateful for Eden Pictures yang sangat memberikan kita ruang untuk itu karena jujur tidak semua seperti itu gitu. Yes. Jadi ketika belajar lagi karakternya, aku juga awalnya kayak aku ngobrol sama Mas Kucing, ini apa karakter stereotype ya Caca itu segala macam. Cuma setelah kenalan, oh ternyata nggak kayak gitu manusia ini gitu. Seperti yang tadi dibilang, kita sebagai manusia nggak mungkin hitam dan putih. Mungkin ketika nonton nggak semua audiens bakal suka dan setuju dengan apa yang Caca lakukan. Tapi aku rasa sebagai manusia ketika kita bercermin itu tuh kita loh nggak hitam nggak putih dan kita punya alasan untuk itu gitu. Jadi itu yang kita gali selama karakternya. Karena ketika kita punya satu value setia dengan apa yang kita kerjakan, tapi kita juga punya mimpi yang kita ingin kita gapai dan kita juang. Itu sih aku lihat dari karakter Caca. Itu dia sih, doang, thank you. Jadi emang dekat karakter Caca dengan emangnya manusia pada umumnya rata-rata bisa melakukan hal yang sama dengan yang terjadi di karakter-karakter ini ya. Siap, terima kasih Kak Epi, Iko Standar Kak Epi. Tepuk tangan dong untuk Abah Agung. Kak Epi gimana untuk menjadi seorang Abah Agung yang sangat-sangat serius dan juga menjadi pimpinan adat di situ di desa itu, Kang Epi. Memaknai film ini gimana untuk seorang Kang Epi? Silakan. Ya, terima kasih. Di lokasi yang sangat sulit ini gimana, Kang Epi? Silakan. Jadi sebenarnya ini emang aku cerita sedikit
ke belakang ya gitu. Emang aku tuh pecinta film horor. Setiap aku nonton film horor, aku selalu ngebatin dan ngomong ke suamiku, lu pengen jadi setannya deh gitu. Berkali-kali gitu. Lu pengen banget gimana yang jadi setannya gitu kan. Suatu hari, yuk kamu coba aja tanya gitu. Karena itu kan suatu peran yang gak semua orang mau gitu kan. Tanya ke Mas Fajar mau dong kalau film horor gitu. Ada sih nih, tapi jadi setannya mau nggak? Nah itu dia gitu. Ini ada jodohnya berarti gitu. Ya udah akhirnya kebetulan syutingnya itu memang dimulai setiap maghrib, dandan dan lain-lain. Mulai take ketika matahari udah nggak ada sama sekali dan selesai ketika matahari terbit. Dan aku menikmati semua prosesnya itu karena mungkin memang ini impian dan energi dari para kru, dari para cast, semuanya tuh positif banget dan bikin syutingnya itu nggak kerasa melelahkan sama sekali gitu. Jadi benar-benar enjoyable. Ya, tantangan apa sih yang pengen kalian hadapi saat menerima tawaran ini gitu? Karakter ini kan juga memberikan benang merah di cerita Pasar Setan ini kan? Iya, dan ketika dikasih skripnya, dibaca dan ada ini juga ya, maksudnya ada tambahan-tambahan cerita baru, background story ternyata kayak apa, lebih seru lagi pas waktu pendalaman karakter, karena ternyata ini tuh link ke sini, ini adalah deng gitu, soalnya kayak gitu ya, kalau udah ngomong kan gitu. Jadi seru sih kayak, ternyata kayak gini ya cara buatnya ya gitu, gimana bikin semuanya tuh misterius gitu. Dan jadi ketagihan ada di project. Dan satu tangan untuk aktif Radiska, thank you. Kita ke Michelle, Bahaya. Jadi yang berani membentak Mas Kiki Narendra. Kalau ngomong karakternya ini gimana sih ngedalaminnya, terus ngobrol sama Kiki, terus ke Faktatis juga dan ke Fajar sebagai satu tim gitu ya. Ini gimana kalian ngobrol bareng-barengnya? Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih sudah pada datang, menyempatkan waktunya buat kesini. Sebenarnya kalau untuk chemistry kita berempat, kayaknya natural aja ya. Mungkin karena kita ngomongnya dekat-dekat gitu, jadi mau bercandaan, mau apanya tuh segala macam udah nyambung aja gitu. Dan semuanya yang paling aku seneng dari geng polisi ini, sebenarnya nggak cuma geng polisi aja sih. Semuanya tuh even kalau lagi di set, semuanya tuh benar-benar membawa energi yang positif banget, benar-benar kayak kata Kak Agni. Jadi mau syuting yang aku deg-degan banget, semua serba takut, medannya susah, semuanya tuh kayak kehapus aja sama energi orang-orang yang ada di situ gitu loh. Terus untuk mendalami karakter, jujur aku belajar banyak banget, makanya benar sekali lagi aku bilang mau say thank you sama Mbak Santi, Ident Pictures, sama Pak Kucing, sama Mas Winston buat kasih kesempatan ini sama aku. Karena di sini aku benar-benar belajar banyak banget. Buat karakter aku ngobrol sama Pak Wisnu sih banyak banget membantu aku ya, kayak banyak banget kayak sesi one-on-one aku sama Pak Kucing yang aku Pak Wisnu iya. Itu panggilan akrab jajaran cast, panggilan sayang. Iya, panggilan sayang Pak Kucing. Kayak aku selalu nanya kayak gimana Pak ini, Pak Wisnu selalu ngasih masukan. Pak Wisnu juga aku senang banget, Pak Wisnu selalu nanya selalu nanya balik kayak menurut kamu pengennya aku gimana yang bisa bikin kamu lebih nyaman apa segala macam. Kamu apa yang kamu sulit, kayak untuk setiap kali aku masuk scene, Pak Wisnu pasti akan ngajak aku one-on-one ngobrol dulu, dan buat aku itu sangat helpful sekali ya, walaupun juga sebelumnya udah dikasih waktu buat workshop yang panjang banget dan sangat menyenangkan dan banyak banget kasih pelajaran buat kita gitu. Ditambah lagi selama di set aku tetap belajar lagi, ada Pak Wisnu dan yang lain semuanya membantuin. Aku happy banget sih. Yes, jadi ini kerja kolaborasi yang luar biasa ya antara cast dan juga sineas ya. Siap. Terima kasih Michelle, kita Faktatis juga pengen ngobrol nih, gimana ada riset-riset tertentu nggak untuk menjadi karakter yang ada di sini gitu. Riset-risetnya kan kayaknya jadi polisinya. Silakan. Oke, selamat sore semuanya, terima kasih telah hadir. Betul sekali, kita pas aku dikasih skripnya dan ditawarin ternyata jadi polisi,
wah ini langsung bener-bener oke, apa yang harus gue kulik ya gitu. Ternyata kita sebelum pre-workshop tuh kita riset langsung ke kantor polisi. Wow. Kita lihat gitu Yeah. gimana sih Yeah. caranya gitu. You act up as a police gitu. Oke, lo tuh harus tegas gitu. Tegas itu seperti apa juga gitu. Tapi nggak bisa bikin orang takut gitu. Lo harus tegas, lo harus buat mengayomi at the same time gitu. Jadi naluri saya di sini sebagai seorang ibu gitu. Jadi tegas bisa, mengayomi juga bisa gitu. Tapi di situ ketika kita riset, kembali lagi saya kulik lagi menjadi fantastis untuk menjadi Ayu di sini gitu. Kan dia sangat look up sama Ibu Rani gitu di sini. Dia satu-satunya perempuan di di polsek situ gitu. Terus kayak ketika Bu Rani datang tuh langsung, oh ini dia nih gitu. Gue mau kasih lihat gitu kalau I can do this gitu. Kalau perempuan tuh juga bisa gitu memberikan yang terbaik di ranah ini gitu. Jadi ketika diberikan kayak tugas untuk mengusut pasar setan ini gitu, jadi si Ayu ini memberikan yang terbaik. Yes, gitu. itu dia siap. Dari segalanya, dari sebelum pre-workshop itu juga kayak idea and pictures, y'all did it, thank you so much. Dan kepada Pak Wisnu, kalau nggak karena Pak Wisnu yang sangatlah percaya dan confident kepada Ayu ini dan kepada saya, I'm not gonna make it. So, thank you so much. Nah, berarti karena kan berbeda jauh in real life sama yang di karakter Beda ya. banget, sister. Itu dia. Thank you, kita ke Fajar Gomez. Tina, sebit Atina, bedoh di corona, sayang, Yawana, Nisana, sang ratu bahasa kamar, sang ratu talaga mudas, nunggu mawas aku sedang talaga, sang ratu Cina-Cawa, Kalian bisa lihat reviewnya di TikTok or Instagram review film update, karena di sana menuntas habis gimana reaksi saya setelah menonton film Pasar Setan ini. Seru banget kan guys, lihatlah berbagai macam sajian tersaji di sana. Jangan lupa nonton, oke? Thanks for watching.